Guru yang sempat dimaki dan diperlakukan kasar oleh siswanya sendiri. Perkenalkan, nama saya Raihan Anta, biasa dipanggil Anta. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang, Angkatan 2024. Baik, perkenalkan nama saya Azizah Nazwa Syafa Kamila dari Angkatan 2022 Pendidikan Bahasa Jepang. Oke, perkenalkan nama saya Aksy Arifina Ratri dari Prodi Pendidikan Bahasa Jepang, Angkatan 23. Perkenalkan, nama saya Hasan Hanif Abror. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Jepang Angkatan 2022. Perkenalkan, nama saya Bevin Jonathan. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang Angkatan 2023. Oke, Anta di sini sudah bersedia ya untuk diwawancara? Bersedia, Kak. Baik. Oke, langsung kita pertanyaan pertamanya saja. Pertanyaan pertama, menurut Anta, apakah media sosial itu dapat mengubah pandangan murid terhadap pentingnya bersikap sopan saat berbicara dengan guru? Bisa, Kak, dikarenakan di era modern ini kan internet itu menjadi salah satu dari kehidupan kita ya. Betul. Apalagi media sosial. Di media sosial ini banyak kasus yang terjadi. Contohnya itu seperti ketika sikap mereka berkomunikasi di media sosial itu buruk, maka bisa saja kemungkinan terbawa di kehidupan nyata. Menurut saya itu sangat berpengaruh ya. Karena ya dilihat dari zaman sekarang, anak-anak juga suka berpegang dengan HP, memegang kayak seperti laptop dan media sosial lainnya. Jadi semuanya kayak tingkah laku mereka semuanya bergantung kepada media sosial itu. Tentunya media sosial bisa ya menjadi sarana yang memberitahu seorang murid untuk bijak dalam berbahasa dan berperilaku kepada gurunya, karena seperti yang kita tahu pemuda-pemuda zaman sekarang kan lebih aktif di sosmed ya, otomatis untuk mengkampanyekan hal ini itu jauh lebih mudah, lebih praktis, dan juga pastinya kalau misalnya dibuat lebih menarik itu akan lebih mudah dipahami lah sama pemuda-pemuda zaman sekarang. Media sosial, saya rasa ya dapat mempengaruhi. Alasannya karena media sosial ini kan sebenarnya sama saja dengan dunia nyata. Hanya saja media sosial ini adanya di ranah virtual gitu. Jadi apa yang orang ini pribadinya lakukan di kehidupan nyata itu pastinya tercermin juga di media sosialnya. Menurut saya bisa ya, karena untuk zaman sekarang kan anak-anak ini sudah mulai memainkan media sosial ya. Kalau zaman dulu kan media sosial itu masih agak terbatas, karena penggunaan HP itu kan dulu nggak semua umur tuh bisa dapatkan. Tapi karena sekarang ini kan penggunaan HP sudah mulai menyebar luas. Jadi dari anak-anak yang dari umur kecil banget pun udah bisa memainkan media sosial. Nah jadi karena itu sekarang sudah banyak anak-anak itu yang mulai mengikuti dari apa yang dilakukan atau dibicarakan di media sosial. Jadi tentu saja ada hubungannya antara etika yang berlanjutan pada anak-anak juga kepada gurunya gitu menurut. Oke, bagaimana menurut kamu kalau ada murid yang menggunakan bahasa gaul atau slang kepada guru atau dosen walaupun hubungan mereka tuh dekat gitu? Menurut saya sendiri itu sebenarnya nggak boleh ya, soalnya kita sebagai murid itu kalau bisa tahu batasan meskipun kita udah sangat akrab sama guru. Dan itu kayak kita juga guru itu sebagai penunjang ilmu kita. Kalau bisa jangan pakai bahasa gaul karena menurut saya sendiri itu nggak sopan. Menurut saya pribadi ya, itu kurang sopan dikarenakan bagaimanapun kita udah punya hubungan lebih dekat terhadap guru, itu masih kurang sopan. Jadi kalau misal bicara santai itu boleh, tapi tetap menjaga Etika. Ya, etika dan hormat kita terhadap guru gitu. Oke, berarti menjaga etika dan kosakata gitu Ya. aja ya. Oke, baik. Kalau menurut saya tetap ya namanya guru sama murid walaupun mereka sudah akrab, menurut saya harus ada batasan di sana. Untuk menjadi asik menurut saya itu nggak harus dengan
bahasa yang bahasa yang sekiranya tuh digunakan oleh sesama pemuda gitu loh. Jadi tetap ada batasannya. Kita bisa tetap asik dengan guru tersebut, bahkan walaupun tanpa dengan bahasa-bahasa yang sekiranya kayak yang gaul gitu ya, yang anak-anak muda banget gitu, kita juga tetap bisa kok. Mungkin kalau sesekali cuman buat bercandaan nggak apa-apa ya, tapi kalau misalnya keterusan kayak kita jadi terus-terusan berkomunikasi sama guru kita dengan bahasa yang seperti itu, menurut saya ya kurang sopan juga. Jadi harus ada batasan. Kalau misal mahasiswa menggunakan bahasa slang itu ke gurunya, walaupun udah deket, saya rasa sih itu hal yang tidak baik gitu. Karena yang namanya guru walaupun sudah akrab, tapi sebagai mahasiswa sepatutnya memang masih menghormati, selalu menghormati gitu. Jadi sebaiknya tetap menggunakan bahasa yang baik. Kalau menurut saya, walaupun sudah dekat, tapi jika di tempatnya itu misalnya di kelas ataupun masih lingkungan sekolah, menurut saya ada lebih baiknya si murid ini menggunakan bahasa formal kepada gurunya. Karena bagaimanapun kan di saat di lingkungan sekolah itu, guru dan murid itu kan mempunyai suatu tingkatan yang berbeda ya. Karena guru itu kan harus dihormati oleh para siswanya. Jadi untuk misalnya di lingkungan sekolah, menurut saya harus wajibnya pakai penggunaan formal. Tapi jika sudah di luar sekolah, misalnya sudah di lingkungan dekat-dekat rumah ataupun di tempat tongkrong lainnya, itu menurut saya untuk penggunaan yang bahasa tidak formal atau bahasa gaul itu baik-baik saja menurut saya. Kak Hasan, seberapa pentingnya bahasa dalam memengaruhi etika bersosialisasi sesama teman maupun guru? Bahasa seberapa penting? Saya rasa sangat penting, karena bahasa ini bisa jadi gambaran pribadi seseorang gitu. Seseorang yang baik pasti akan mengeluarkan bahasa yang baik pula, yang santun pula gitu. Jadi itu tadi, ketika seorang punya pribadi yang santun, pastinya bahasanya juga santun. Jadi seperti itu sih. Menurut saya bahasa itu dalam etika sosialisasi itu sangat krusial Kak, dikarenakan cara kita berbicara maupun berbahasa itu bisa menjadi pandangan kepribadian kita kayak gimana, cara perilaku kita terhadap orang lain kayak gimana, seperti itu. Menurut saya kalau sesama teman itu nggak apa-apa, santai atau gimana itu, tapi tetap menjaga batasan dan norma etika lah. Kalau sesama guru itu mungkin harus saling menghormati gitu ya Kak. Betul. Ya sangat berpengaruh sekali ya, soalnya kayak tingkah laku kamu itu berdasarkan dari sikapmu kepada yang lain. Jadi kayak seperti sebagai contoh itu, kalau misal kamu itu tipenya kayak pendiam, pasti kalau pendiam kebanyakan, kalau berinteraksi sama yang lain itu biasanya kayak ngomongnya halus, kayak punya sopan santun yang baik kayak gitu. Oke, baik. Untuk bahasa sendiri ini kan misalnya kalau sudah ada yang dekat nih, kita kan lebih biasa kayak menggunakan bahasa slang ataupun bahasa gaul yang rasanya kita dengan dia itu sudah akrab kan. Jadi karena ada rasa akrab ini dari bahasa ini mempengaruhi sikap-sikap kita ke orang tersebut. Misalnya jika sudah menggunakan bahasa yang akrabnya itu, mohon maaf, seperti ada mungkin bahasa kasar untuk kata sapaan, itu pasti kan ada beberapa tingkah laku ataupun tindakan yang ya bisa dilakukan hanya orang tersebut ya. Jadi menurut saya untuk etika itu bisa ada penurunan jika misalnya penggunaan bahasa gaul ini digunakan kepada orang lebih tua, tapi dia sendiri tidak tahu kalau tingkat keakraban itu masih belum terlalu akrab gitu menurut saya. Bahasa kan adalah apa yang kita ucapkan sehari-hari kepada seseorang, otomatis ya itu bakal berpengaruh dengan etika sosial kita, terutama kalau kita menggunakannya di orang yang tidak tepat gitu loh. Tidak seharusnya kita menggunakan bahasa atau istilah seperti itu, tapi kita gunakan kepada orang itu, misalnya kayak orang tua, guru, atau ya semacam orang yang lebih tua dari kita gitulah, atau orang yang kita mungkin nggak begitu kenal dekat gitu. Itu mungkin sih. Jadi harus menyesuaikan juga ya. Oke, untuk pertanyaan terakhir, apakah di lingkungan sekitar Alfian itu pernah ada kasus di mana media sosial ini pernah memberikan etika berbahasa dan berbudaya yang buruk? Kalau ada, boleh sebutin contohnya dan solusinya gimana menurut Alfian? Oke, pernah saat saya masih SMA itu kan ini ya, di TikTok itu kan banyak kayak kata-kata, saya agak lupa, pokoknya ada segala macam kata-katanya. Nah, jadi
di kelas saya itu ya karena ada yang satu orang ini pakai kata itu terus dari TikTok ini, jadi lama-lama dipakai sama semua kelas kan. Terus pada suatu saat kan ada satu guru, dia itu agak akrab dengan muridnya ya, jadi nggak terlalu keras atau gimana kan. Nah perlahan-lahan ini anak-anak ini mulai kurang ajar nih sama guru ini, dengan maksudnya sebenarnya untuk bahasa gaulin dalam TikTok ini kan lebih ke untuk seumuran lebih baiknya kan, tapi dia digunakan kepada guru di lingkungan sekolah. Nah jadi saat itu kan sampai gurunya yang awalnya baik ini, dia juga agak ini kan apa namanya, kena hati gitu, sakit hati oleh yang penggunaan kurang sopan ini bahasa itu. Nah jadi akhirnya sempat tuh mengamuk selama seminggu. Nah menurut saya untuk solusinya ini lebih baiknya kepada gurunya sendiri. Pertama-tama saat sudah ada mendengar satu atau dua orang yang awal-awalnya udah menggunakan bahasa itu sebenarnya kurang baik, ada baiknya langsung tegur, langsung berikan pendapat kalau itu tidak baik untuk digunakan di lingkungan sekolah. Nah, ini mungkin yang lainnya juga sering terjadi kayak contoh penghinaan atau bullying gitu di lewat media sosial, kan itu sering sekali terjadi. Nah ini itu perlu diberitahu kepada mereka-mereka yang sering membuli atau menghina fisik, itu bagaimana dampaknya terhadap orang itu kan. Oh, yang dibully ya, itu. Solusinya itu adalah sekolah dan orang tua ini sangat penting dalam peran ini. Mengajarkan anak-anak betapa pentingnya dalam beretika, lalu bersosialisasi terhadap sesama gitu Kak. Berarti yang Anta kasih contoh itu penerapan tentang bullying ya. Dan solusinya itu dia krusialnya itu harus dari didikan orang tua dan juga sekolah gitu ya. Oke. Adik saya sendiri itu yang ketiga itu kan dari kecil udah dipegang kayak alat elektronik seperti HP, kalau enggak TV atau enggak ya media yang lain, dan itu berpengaruh sekali. Kalau dia itu dibilangin apa-apa itu dia nggak nurut kalau nggak dikasari. Jadi mungkin itu sangat, apa yang dilihat di media sosial itu sangat, ya bukan media sosial doang sih, cuma kayak pengaruh dari handphone itu sendiri, pengaruh dari televisi itu sendiri, itu sangat berpengaruh kepada sikap-sikap kita terhadap lingkungan seperti itu. Biasanya saya kasih solusi itu, saya batasi dia itu pegang HP, atau saya batasi dia lihat televisi. Karena saya ambil contoh dari anak kecil, itu anak kecil itu suka yang namanya hadiah. Jadi saya kasih kayak, kalau kamu bisa gini nanti aku kasih gini, seperti itu. Jadi ada suatu ketika itu pas semester 1 saya baru masuk ke kuliah, itu ada teman angkatan saya. Karena kebiasaan bales chat teman pakai stiker. Nah, suatu ketika di grup yang ada dosennya, ketika dosen ngirim sebuah info, terus orang ini ngirim dengan balasan stiker aja. Nah, saat itu dosennya itu negur bahwa bales dosen dengan stiker itu kurang sopan dianggapnya. Nah itu mungkin termasuk contoh kasusnya gitu. Nah solusinya apa? Solusinya itu tadi, sebisa mungkin walaupun mahasiswa sudah merasa dekat dengan dosen, tetap menggunakan bahasa yang sopan dan santun itu. Hindari kata-kata slang maupun kata-kata yang kurang sopan. Kurang sopan. Sebenarnya ada, cuman saya ingat sekali si anak muda ini menggunakan bahasa yang menurut saya itu nggak seharusnya digunakan kepada orang yang lebih tua. Pokoknya waktu itu kayak gitu. Nah kalau saya sendiri menurut saya ya sebisa mungkin orang di sekitarnya atau mungkin dari dirinya sendiri gitulah ya, menerapkan yang namanya batasan, mengerti batasannya dia itu kalau misalnya mau ngomong ke si orang ini, terutama yang lebih tua, itu harus bagaimana gitu. Kita bisa tetap asik kok walaupun kita nggak menggunakan bahasa-bahasa yang sekiranya itu nggak seharusnya kita gunakan kepada orang yang lebih tua, kita tetap bisa asik. Menurut saya seperti itu. Berarti masih tetap asik ya, meskipun pakai bahasa yang sopan gitu lah. Kalau yang sopan banget mungkin ya nggak juga ya, tapi maksudnya gimana ya, masih enak didengar gitu, nggak yang terlalu kasar juga, terus juga nggak yang terlalu gaul banget gimana gitu. Oke.
Oke, terima kasih Arsy atas kesempatannya ya. Terima kasih telah menjadi narasumber dari kelompok kami.